Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhir amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah yasudaqallahu azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi atini Muhammad wa ma'rifataka wa atini ma'akabada. Ila hadrati sultan awliya fi hadha zaman Sri Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Maslul qaddasallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sujud syukur pada sore hari ini kita semua dibisakan mengikuti manaqib online internasional tentunya dengan uluran karomah barokah serta ridho seluruh ahli silsilah yang dipancarkan oleh sang manfaat jahat zaman dari Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Maslul qaddasallahu. Semoga acara yang ini senantiasa mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in, atau tabi'in, aulia Allah sampai kita sekalian. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa manaqib online internasional di mana saja berada, pada sore hari ini kita akan bersama-sama tabaruk saja ke kitab Fadailus Syuhur dan beberapa kalam sufi penguasa Abah. Alhamdulillah pada hari Kamis pertama ini sepertinya semarak ya para ikhwan di seluruh dunia melaksanakan saum Rajab, karena saum Rajab di hari Kamis pertama bulan Rajab ini sangat ditekankan oleh guru mursyid kita semua. Alhamdulillah ada yang sudah dari hari pertama, dan silakan kalau mau dilanjutkan juga, sifatnya tidak diperintah tapi tidak dilarang. Dulu pengarsa Abah Anom itu kalau dari Rajab nyambung ke Sya'ban, Ramadan, dan 6 hari bulan Syawal. Demikian pun pengarsa Abah Aos. Cuma itu tadi, contoh 3 bulan berturut-turut ini tidak dimaklumatkan, tetapi tidak dilarang, bagi yang mau silakan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Baik para ikhwan yang mulia, saya akan bertabaruk satu huruf saja di bulan Rajab ini, adalah huruf Ro. Huruf Ro oleh Guru Agung diartikan Ridwanun. Ridwanun, keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Nah ini istilah ridho sering kita mendengar di ceramah umum ya. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah. Nah, ridho itu bahasa Abah, Ridwan itu berasal dari kata ridho. Dijelaskan di kitab Fadailus Syuhur beberapa pendapat tentang ridho. Yang pertama, ridho itu adalah sururul qalbi bimuril qada'i. Bahagianya hati, senangnya hati terhadap qada atau ketentuan Allah yang berjalan kepada kita semua. Jadi ridho itu apapun yang terjadi, yang menimpa kita, hatinya gembira saja, hatinya menerima. Itu ridho. Tidak ada sanggahan, tidak ada komplain, tidak ada interupsi, ya, menerima saja.
sami'na wa ata'na. Ini tentunya luas dalam konteks kehidupan. Di antaranya contohnya kita diberikan kesehatan, ya ridho umum ya. Kalau dikasih sehat mana? Sebaliknya, ketika ketentuan Allah menentukan, menyatakan kita ini diberikan kesakitan, sakitnya apa saja, orang yang punya sifat ridho itu senang saja. Tidak buru-buru pengen cepat sembuh. Itu sifat ridho itu begitu. Saya pernah mendapatkan ilmu dari pengarsa Abah Awas, Kalam Syekh Abdul Qadir, tentang penyakit sakit itu kan ada 3 ya. Ada maridul uqubat, ada maridul kifarat, ada maridul darajat. Ada sakit akibat, sakit kifarat, sakit darajat. Maridul uqubat itu ya sakit terjadi karena ulah kita. Misalkan malam ini kita makan bakso nih, buka puasa Rajabnya makan bakso. Baksonya pedas banget. Gitu kan. Besoknya sakit perut. Itu maridul uqubat. Akibat ulah kita yang terlalu mengikuti hawa nafsu. Ada maridul kifarat, sakit yang diberikan Allah untuk kifarat, pembersih dosa, penebus dosa. Nah ini orang yang dalam jiwanya tertanam tumbuh sifat ridho, ketika datang penyakit tidak keluh kesah, dinikmati saja, diterima saja. Ada kalam suci pengarsa Abah begini, mun keur sehat ulah minta gering, mun keur gering ulah minta sehat. Nah itu keadaan jiwa orang ridho. Kalau sedang sakit, kalau sedang sehat jangan minta sakit. Kalau sedang sakit jangan minta sehat. Nah, itu dua-duanya qada, itu dua-duanya ketentuan Allah. Orang yang jiwanya sudah ridho dengan ketentuan Allah, takdir Allah, dua-duanya terima. Sehat alhamdulillah, syukur, apa sakit juga alhamdulillah, sabar. Nah ini sifat ridho ini, mental ridho ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, kita tentunya belajar dari kalam-kalam suci pengarsa Abah, dididik oleh pengarsa Abah tentang sifat ridho. Ya. Ridho, rela, itu. Baik, itu maridul kifarat. Yang ketiga, maridul darajat. Kalau maridul darajat, Abah mengatakan dari Syekh Abdul Qadir, sakit untuk dinaikkan derajat. Nah, ini mungkin sepintas orang ini, kenapa ya dia soleh, dia baik, gitu, tidak urakan, tidak menyakiti orang, tapi dia sakitnya. Nah, kita berbaik sangka, siapa tahu itu maridul darajat. Allah berikan sakit itu untuk menaikkan tingkat derajat orang tersebut. Apakah derajat keimanan, termasuk derajat sifat-sifat yang mulia dalam diri orang tersebut. Itu naik derajat. Contoh gini lah yang paling dekat. Maksud naik derajat itu gimana? Mungkin ya, sebelum diberikan penyakit tersebut, di hati kita ada penyakit sombong. Itu kan derajatnya jiwa bawah. Setelah diberikan penyakit tersebut, sombongnya hilang. Jadi dia tawadu. Jadi dia orangnya lembut. Nah itu naik derajat. Ya, itu bukan terbang, bukan. Secara siriah, keadaan jiwa, keadaan mental, itu naik derajat. Dari sombong, dari pemarah, jadi pemurah, jadi peramah, dari pelit, jadi dermawan, itu naik derajat. Dari ragu kepada guru, kepada ajaran, jadi yakin, itu naik derajat. Banyak kan para ikhwan yang baru-baru bergabung, mengikuti pengarsa Abah di talqin, itu banyak yang diuji dengan hal-hal itu. Nah itu sebetulnya di antara
manfaatnya adalah kalau sakit ya sebagai maridud darajat. Nah, kemudian definisi ridho yang lain masih di kitab Fadhilus Syuhur ya, bulan Rajab ini rohnya tentang ridho. Ada dari ulama tasawuf, Abu Sulaiman mengatakan ridho itu adalah ikhrajul qalbi, ikhrajul karohiyati anil qalbi hatta la yakunu fihi ila farahin wa sururin. Yang kedua, ridho itu adalah mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan dendam. Sini mau duduk sama Pak. Mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan dendam, mengeluarkan apa tuh suka, kalau seseorang marah ya kepada orang lain ada masalah lah, suka ngedumel. Nah, definisi yang kedua, ridho itu mengeluarkan unek-unek, ngedumel dari dalam hati. Sehingga layak pun fihi, tidak ada tuh, hilang saja. Ila farahin wa surin, kecuali yang ada kesenangan, kebahagiaan di dalam hati, di dalam jiwa. Nah, itu ridho. Nah, para ikhwan yang mulia, ini hanya berbagi pengalaman. Barangkali ya para ikhwan mengalami kondisi seperti itu. Ya kan kita sedang belajar namanya juga. Kita itu ada masalah dengan ikhwan yang lain, kemudian hati kita nggak seneng misalkan kalau lihat orang itu, padahal mana kibat bareng atau lagi sembah kesina rasa, ada masalah lah. Nah, itu ada kiatnya untuk menghilangkan karohiyah, ngedumel di hati kepada siapa saja. Gimana caranya? Minta kepada sahabat. Mau bil lisan, mau langsung dijaharkan boleh. Mau bil jinan dengan bersitan hati saja juga silah. Jadi para iwan bilah, Assalamualaikum para sahabat, saya mohon dengan ridho karomah para sahabat, hilangkan unek-unek saya seorang itu dengan karomah ridho Al-Fatihah. Udah gitu aja. Serahkan. Nanti hilang. Pasti ya. Silakan. Saya bicara bukan ngarang, tapi saya alami sendiri. Artinya saya juga ya manusiawi kan. Manusiawi. Itu. Bukan malaikat. Pernah mengalami kasus itu, nah saya minta kepada sahabat. Dan saya tidak pikirkan, sudah minta Fatihah. Pas kesini saya sadar kok jadi hilang. Lihat orang itu jadi biasa aja. Lihat orang itu jadi nggak ada ngambek di hati, nggak ada kesel. Nah ini tips bagi ikhwan akhwat yang barangkali ya mengalami peristiwa itu, silakan, selamat mencoba. Jadi kita ini yang berguru kepada Hadratus Syekh Pengarasa Abah Awas Guru Agung, semua ada solusi, semua ada jawaban. Ya, sujud syukur kita. Nah, itu definisi yang kedua. Kalau tidak punya guru mursyid, ya, ikhwan akhwat rahimakumullah, itu sulit, itu orang puluhan tahun bahkan sampai tua masih bermusuhan. Masih ada unek-unek di hati, tidak ada muncul sifat ridho. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua khususnya yang sore ini mengikuti khidmat amaliyah dan ilmiah Manaqib online terjauh dari sifat karohiyah, unek-unek, dendam, benci kepada seseorang. Baik. Nah, yang ketiga, ridho itu diartikan Allah tas'alallaha anil jannah wala tasta'id anil nar. Kalau yang ketiga, ridho itu diartikan engkau tidak bertanya, tidak meminta kepada Allah surga, dan juga tidak memohon kepada Allah, memohon perlindungan supaya dijauhkan dari neraka.
Nah, ini ridho yang ketiga ini artinya kalau kita beribadah, beramal, nggak minta dibalas. Mau sholat, mau zakat, mau puasa. Kayak sekarang kita sholat, saum. Saum Rajab ya. Saum Rajab apakah yang sudah mulai dari tanggal 1? Apakah baru hari ini saja, hari Kamis? Nanti malamnya sholat Rajab, malam Jumat pertama, kemarin sudah nanti malam 15, terus malam 30. Orang yang dalam jiwanya ada sifat ridho, dia melakukan aktivitas amalia, baik itu ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, dia tidak minta balasan surga dan tidak takut dikenerakakan. Dia hanya minta ridho. Karena kalau orang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya di surga bahagia, di neraka pun tidak akan terasa panas karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering kita baca sebelum melaksanakan zikir, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku maksud dan ridho mulah yang aku cari. Kita ini minta ridho Allah supaya Allah ridho kepada kita. Tidak akan bisa mendapatkan ridho Allah tanpa mendapatkan ridho guru mursyid. Jadi kalau bagi kita ini lebih didekatkan, cari ridho penguasa Allah. Saya sendiri setiap sholat hajat yang jalan ke niat jarah ke Syekh Abdul Qadir, yang bagi kita niat jarahnya ke penguasa Abah Awas, di akhir saya tidak minta apa-apa, saya minta ridho penguasa Abah, saya mohon ridho penguasa Abah. Sudah, Fatihah. Nah, yang lain-lain, nggak ngedikte. Ya, ridho. Karena kalau orang sudah mendapatkan ridho, itu semuanya didapatkan. Kalau diibaratkan ikan, saya pengen ikan emas, saya pengen ikan mujair, saya pengen gurame, saya pengen udang, saya pengen cumi. Seperti kalau dipreteli, itu dipreteli. Ya Allah berikan kesehatan, ya Allah berikan rezeki, ya Allah mudahkan sesuatu, ya Allah jauhkan dari bencana. Itu dipreteli A, B, C. Kalau ridho dikasih, Allah kasih tuh lautan, aku kasih. Kamu tinggal cari mau ikan apa. Cumi ada, ikan hiu ada, segala ada. Jadi dalam ridho itu semua tercakup, keinginan-keinginan, hajat-hajat kita semua. Ikhwan akhwat rahimakumullah, itu saja khidmat ilmiah yang singkat pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat melaksanakan saum Rajab, yang melaksanakannya semoga diberikan ikhlas dan ridho dalam menjalaninya. Kita hanya ikut guru mursyid penguasa Abah. Ya, apapun ibadah murid tidak sampai kepada Allah, hanya sampai kepada gurunya, dan niat saja ikut guru. Nanti guru yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak panjang-panjang. Semoga ada manfaatnya ya. Ngalap berkah dari huruf Ro di kitab Fadhailus Syuhur. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.